Timor Timur atau yang lebih dikenal dengan nama Timor Leste merupakan sebuah negara yang terletak di sebelah timur Pulau Timor dan berada di sebelah utara Australia. Timor Leste merupakan daerah jajahan Portugis. Pada tahun 1975, terjadi revolusi bunga di Portugis yang menyebabkan Portugis kehilangan kontrolnya secara langsung atas Timor Leste. Kemudian, pada masa Timor Leste berada dalam kerangka Republik Indonesia, terjadi konflik antara Indonesia dan masyarakat Timor Leste. Konflik-konflik tersebut telah memakan sekitar 100.000 korban dari rentang waktu 1976 sampai 1999. Angka ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Timor Leste adalah konflik yang masif. Kerugian dan konflik yang berkepanjangan ini kemudian mengundang perhatian masyarakat internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB sebagai organisasi internasional yang merupakan perpanjangan tangan dari negara-negara dunia mencoba masuk untuk melakukan tindakan pengamanan dan melakukan operasi perdamaian di Timor Leste, sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB dengan resolusi 1246 tahun 1999, kemudian dimodifikasi dan diperpanjang dalam resolusi 1257 di tahun yang sama, dan resolusi 1262. Beberapa bulan kemudian, terbentuklah tim atau institusi ad hoc yang dinamakan United Nations Mission in East Timor atau UNAMED, sekaligus menjadi nama misi PBB, dengan mandat untuk melakukan monitoring, peacekeeping, peace building, dan mengamankan konflik yang terjadi di Timor Leste. Sejarah terjadinya konflik di Timor Leste. Timor Timur adalah bekas koloni Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi itu diresmikan pada 17 Juli 1976. Timor Timur pun menjadi provinsi ke-27 alias provinsi termuda Republik Indonesia. Setelah 22 tahun di bawah rezim Soeharto, sebagian rakyat Timor Timur berkeinginan lepas dari NKRI. Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 1999, tepatnya ketika perpolitikan Indonesia terguncang pasca tumbangnya Orde Baru, PBB menggelar referendum di Timor Timur di bawah perjanjian antara Indonesia dan Portugis. Setelah melalui penentuan pendapat rakyat tanggal 30 Oktober 1999, NKRI kehilangan Timor Timur yang kemudian resmi menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Dan dari konflik antara Indonesia Timor Timur tersebut disinyalir memakan korban jiwa sebanyak 200.000 atau sepertiga populasi Timor Leste saat itu. Kronologi pisahnya NKRI dengan Timor Timur, di mana pada 19 Desember 1998 Perdana Menteri Australia mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Perdana Menteri Australia mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Pada 27 Januari 1999, Ali Alatar selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timor Timur. Sempat terjadi pro kontra di internal kabinet saat itu. Pada bulan Maret sampai April 1999, terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur, yakni eksodus massal warga pendatang, kekerasan di gereja Likuika yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa. Pada 21 April 1999, kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM, Joko Sugianto, serta beberapa tokoh lainnya. Pada 27 April 1999, Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Australia. Presiden Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur. Pada 5 Mei 1999, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Atalas dan Menteri Luar Negeri Portugal Jaime Gama bersama Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timor Timur di markas PBB di New York. 2 hari kemudian, sidang umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu. 17 Mei 1999, Presiden Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan Republik Indonesia Portugal tentang Timor Timur. Kemudian dikuatkan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 1999 tentang Langkah Penetapan Persetujuan Republik Indonesia Portugal. Pada 16-18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timor Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu tersebut sepakat menyerahkan senjata kepada PBB atau Pemerintah Republik Indonesia. 30 Agustus 1999, setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timor Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya, 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan bakal segera lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26 Oktober 1999, Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menggantikan Habibie menandatangani surat keputusan pembentukan Yuntaied atau Pemerintahan Transisi di Timur Timur. 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini kecuali RTP Portugal. Pada 20 Mei 2002, Timur Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste. Mandat PBB di Timor Leste. Berdasarkan pada Mandat Resolusi PBB nomor 1272 tahun 1999 dan kondisi yang dihadapi, maka PBB melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kondisi Timor Leste. Pada sektor keamanan dan penegakan hukum, salah satu prioritasnya adalah mendirikan angkatan kepolisian baru bagi Timor Leste sebelum kekuasaan diserahkan ke negara baru pada bulan Mei 2002. Berdasarkan mandatnya, PBB juga melakukan langkah-langkah pembangunan perdamaian sesaat setelah referendum berjalan. Langkah-langkah tersebut berupa pembangunan infrastruktur, di mana sejumlah infrastruktur rusak parah. Kerusakan terjadi di mana-mana, terutama pada saat-saat menjelang referendum. Yang kedua, ada pelayanan sosial yang mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, ada pembangunan sektor ekonomi dan pengembangan masyarakat. Yang keempat, pembangunan sektor keamanan. Sektor keamanan adalah sektor yang paling penting dalam proses stabilisasi, dan untuk kasus Timor Leste, sektor ini adalah sektor yang paling disorot. Dan yang kelima, ada pembangunan politik sebagai sebuah negara baru dan sedang bertransisi, di mana diperlukan upaya pembangunan politik dengan tujuan membentuk model dan sistem pemerintahan. Bentuk-bentuk operasi perdamaian internasional di Timor Leste. Seperti yang diketahui, konflik berkepanjangan yang terjadi di Timor Leste membuat PBB yang merupakan organisasi keamanan dunia kemudian turun tangan membantu menyelesaikan konflik di Timor Leste dengan membentuk beberapa badan operasi perdamaian, yakni ada UNAMED atau United Nations Mission in East Timor yang merupakan misi awal PBB untuk menyelesaikan konflik di Timor Leste yang fungsinya untuk melakukan monitoring serta melaksanakan jejak pendapat, di mana UNAMED kemudian berperan sebagai pihak penengah dalam negosiasi perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Timor Leste, yaitu pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, UNAMED kemudian dibantu oleh Interfaith atau International Force in East Timor, di mana jika UNAMED bertindak sebagai pihak penengah negosiasi, Interfaith perannya lebih kepada penjagaan keamanan kawasan Timor Leste itu sendiri, dengan pasukan militer yang terdiri dari 11.000 tentara dari 22 negara dengan pimpinan komando di bawah Australia. Setelah UNAMED berakhir pada tahun 1999, kemudian digantikan oleh Yuntaied atau United Nations Transitional Administration in East Timor, yang dimana Yuntaied memiliki peran yang agak sedikit berbeda dari UNAMED, yakni mereka akan lebih berfokus untuk mengawal Timor Leste dalam membangun negara mandiri pasca konflik, seperti melakukan upaya rekonstruksi ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Setelah Yuntaied, kemudian muncullah UNMISET atau United Nations Mission of Support in East Timor, dengan tugasnya yang sama seperti Yuntaied, yaitu membangun negara Timor Leste pasca konflik, dan yang terakhir kemudian ada UNOTIL atau United Nations Office in Timor Leste, yang perannya adalah sebagai pembentuk rencana sistem pengamanan dan keamanan negara pasca keadaan di Timor Leste sudah tidak lagi terjadi konflik. Resolusi Operasi Perdamaian Internasional di Timor Leste. Peran PBB di Timor Leste telah mendukung program peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding yang dituangkan dalam institusi atau badan ad hoc yang dibentuk oleh PBB. Dengan demikian, dapat dilihat transformasi peran yang dimainkan PBB berdasarkan pada prioritas yang perlu dilakukan. Perubahan peran tersebut dapat dilihat dalam UNAMED pada 11 Juni 1999 sampai 25 Oktober 1999 yang berperan dalam memonitoring, mempersiapkan, dan menyelenggarakan jejak pendapat. Kemudian pasukan perdamaian PBB dan Interfaith pada 19 September 1999 sampai 23 Februari tahun 2000 dengan melakukan penjagaan perdamaian, mengawal pelaksanaan jejak pendapat. Kemudian ada Yuntaied pada 25 Oktober 1999 sampai 20 Mei 2002 yang melaksanakan program peacebuilding, melakukan administrasi transisi pemerintahan, menyelenggarakan pemilu, dan melakukan penjagaan perdamaian. Selanjutnya ada UNMISET 20 Mei 2002 sampai 20 Mei 2005 yang melakukan pengawalan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk, membentuk rencana sistem pengamanan negara termasuk kepolisian. Dan yang terakhir ada UNOTIL pada 20 Mei 2005 sampai 25 Agustus 2006 yang mendukung pengamanan dan kepolisian Timor Leste. Peacekeeping dan peacebuilding dalam konflik yang terjadi di Timor Leste. Konflik di Timor Leste memerlukan keberadaan peacekeepers sebagai penyangga antara pihak yang berkonflik, sehingga pertempuran dapat dicegah.
Pihak yang dikenal sebagai peacekeepers secara tradisional adalah United Nations Peacekeepers dalam beberapa tahun telah disebar untuk mencegah terjadinya penyerangan dalam konflik yang terjadi di Timor Leste. Dalam konsep peace building dalam menangani kasus di Timor Leste, PBB membentuk The United Nations Integrated Mission in Timor Leste atau UNMIT, yang dimana UNMIT adalah operasi penjaga perdamaian PBB kelima di Timor Leste. Didirikan oleh Dewan Keamanan dalam Resolusi 1704 tahun 2006, UNMIT didahului oleh sejumlah operasi atau misi perserikatan bangsa-bangsa lainnya yang dikerahkan di negara itu mulai pada tahun 1999. Efektivitas operasi perdamaian internasional di Timor Leste. Operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di Timor Leste berjalan lambat dan kurang efisien. Hal tersebut terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah karena kondisi Timor Leste yang masih belum stabil jika dilihat dari aspek politik, ekonomi, dan sosialnya. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah adanya perilaku dari negara Australia yang tetap berusaha untuk mengintervensi di Timor Leste karena adanya kepentingan terkait celah Timor atau Timor Gap dan keamanan. Untuk melihat keefektifan operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di Timor Leste, kita bisa menggunakan 5 elemen penting dalam mandat state building yang dikemukakan oleh Dominic Zoom, yaitu pemerintahan yang demokratis, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, menjunjung tinggi supremasi hukum, liberalisasi ekonomi, dan pemerintahan yang efektif. Kelima elemen tersebut akan dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu aspek stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan ketertiban sosial. Secara garis besar, terlepas dari operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di Timor Leste yang berjalan lamban dan kurang efisien, keterlibatan PBB telah dianggap berhasil dalam menyelesaikan konflik yang berujung pada kemerdekaan Timor Leste sebagai hasil dari referendum serta pembangunan yang berkelanjutan. Tidak mudah untuk menciptakan perdamaian di Timor Leste, mengingat konflik yang terjadi di sana merupakan konflik masif dan berlangsung sejak lama. Penyelesaian konflik di Timor Leste tidak lepas dari strategi berbeda yang diterapkan oleh PBB. Oleh karena itu, penting untuk melihat peran, strategi, dan langkah PBB di Timor Leste, sehingga dimungkinkan dijadikan model baru operasi perdamaian internasional. Gender mainstreaming dalam peacekeeping operations PBB di Timor Leste. Tujuan dari gender mainstreaming ini adalah untuk mencapai kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan dalam berbagai kebijakan dalam operasi perdamaian. Di Timor Leste, ada 3 bentuk gender mainstreaming berupa UNTAED yang memasukkan gender mainstreaming sebagai bagian penting dalam setiap program dan pengembangan isu-isu gender. Yang kedua ada UNMISET yang bekerja sama dengan UNDP dan PBB untuk memberikan pelatihan analisis gender terhadap masyarakat dan agen-agen PBB. Dan yang ketiga ada UNOTIL yang merancang program pelatihan dan gender briefing kit untuk memberikan gambaran tentang isu gender dan gerakan perempuan Timor. Gender mainstreaming ini memberikan pengaruh positif di Timor Leste, seperti terbentuknya gerakan nasional perempuan dan banyak LSM yang bekerja untuk kesetaraan gender. Hasil operasi perdamaian internasional di Timor Leste jika dianalisis menggunakan konsep positif dan negatif peace. Bahasan tentang apa yang terjadi pasca konflik Timor Leste di sini, apakah perdamaian positif atau negatif yang timbul adalah pandangan yang akan susah dilihat jika tidak diteliti lebih luas pasca konflik, tepatnya pasca referendum. Sejumlah permasalahan kemerdekaan di Timor Leste bermunculan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti rusaknya infrastruktur jalan dan susahnya air bersih, hilangnya mata pencarian, perekonomian yang tidak stabil, rusaknya tatanan sosial masyarakat, dalam hal ini rusaknya relasi antara masyarakat Timor Leste yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni yang pro kemerdekaan dan pro integrasi Indonesia. Secara umum, permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dialami oleh negara transisi dalam memantau situasi keamanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasca konflik bisa dikatakan bahwa PBB berhasil dengan strategi yang mengatasi konflik dan memberikan perdamaian yang berkelanjutan secara positif, walaupun ada beberapa hal yang memang harus dikoreksi, tetapi secara garis besar tidak ada konflik berkelanjutan yang terjadi.